Ormas Skuad Nusantara audiensi bersama Wali Kota, jalin silaturahmi dukung program pemerintah. Probolinggo CB News Indonesia, jajaran pengurus Ormas Skuad Nusantara Probolinggo Raya, melaksanakan audiensi ke Wali Kota Dr. Aminuddin bertempat di lantai 2 ruang kerja kantor Wali Kota, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025 siang. Yang saya hormati Bapak Dr. Aminuddin selaku Wali Kota Probolinggo, yang saya hormati Bapak Ibu asisten, staf ahli, teman-teman semua, pengurus maupun anggota Skuad Nusantara Probolinggo Raya. Terima kasih, dalam hal ini kami diperkenankan untuk bisa bertatap muka langsung sama Bapak Wali Kota Probolinggo. Maksud dan tujuan kami bertatap muka sama Pak Wali dan jajaran pemerintahan Kota Probolinggo ini adalah, yang pertama, kami ingin menjalin silaturahmi yang baik. Yang pertama itu yang perlu digarisbawahi. Terus yang kedua, kami juga harus bersinergi sama pemerintah dalam hal ini, karena kami juga di dalam tugas pokok dan fungsi kami, selain kami memang dituntut untuk bersinergi sama pemerintah, kami juga banyak hal-hal yang perlu kami berikan sedikit masukan-masukan demi Kota Probolinggo lebih baik lagi, Pak Wali. Bagaimana bisa mengawal semua program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kota, mobil khusus yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Probolinggo. Bambang Hartono, Ketua Ormas Skuad Nusantara Probolinggo Raya, mengatakan bahwa audiensi ini merupakan kesempatan bagi kami selaku Ormas untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi mengenai isu-isu terkait Kota Probolinggo, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, ujar Bambang. Menurutnya, audiensi antara Ormas dan Wali Kota adalah bentuk komunikasi dan interaksi yang umum terjadi dalam konteks pemerintahan daerah. Beberapa hal yang bisa menjadi tujuan dari audiensi tersebut antara lain, penyampaian aspirasi, Ormas bisa menyampaikan berbagai permasalahan atau isu yang dihadapi masyarakat, serta memberikan masukan terkait kebijakan pemerintah daerah. Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Dr. Aminuddin menjelaskan, audiensi bisa menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai program dan kebijakan yang sedang atau yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, serta mendapatkan pandangan dari berbagai pihak. Saya tetap mengapresiasi apa yang sudah teman-teman kerjakan, siapapun. Saya itu nilai-nilainya itu positif, dan prinsip saya dalam setiap tindakan yang saya ambil itu harus ada penyelesaian. Harapan kami, bahwa audiensi juga bisa menjadi awal dari kerjasama antara Ormas dan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan atau program yang bermanfaat bagi masyarakat, pungkas Wali Kota. Lewat audiensi ini, Ormas dapat menyampaikan program-program kerja yang akan mereka lakukan, dan meminta dukungan atau kerjasama dari pemerintah daerah. Dengan melakukan audiensi, Ormas dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah kota. Penting bagi Ormas untuk mempersiapkan audiensi dengan baik, termasuk menyusun agenda yang jelas, data yang akurat, serta menyampaikan aspirasi dan masukan secara konstruktif. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyambut baik audiensi ini sebagai bentuk partisipasi publik, dan kesempatan untuk membangun kota bersama-sama. Tutup Aminuddin, Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Silakan melalui Skuad Nusantara juga merekrut. Nah, siap. Iya. Laporkan ke Pak Budi. Ini Pak, kita ada orang 100 misalnya. Kita mau berangkat. Naik pesawat terbang, langsung dari sini dibiayai. Sebelumnya di sini kita siapkan, terus kita lakukan pemeriksaan kesehatan, langsung kirim rem. 4.500.000 sudah dapat beras. Berapa tahun begitu? Boleh, mau berapa tahun? Ini program nasional, program strategis nasional, yaitu pengembangan perkebunan sawit. Nah, ada tapal kuda ini, mulai dari Pasuruan, ini kabupaten, sampai Banyuwangi. Coba tanya, ada nggak program? Nggak ada. Kita yang ada. Nah, kesempatan. Pengangguran kita ini ada 5.000. Kalau berangkat semua 5.000 ini selesai sudah. Selesai. Iya. 4.500 orang dibutuhkan. Terus ini kita kirim.
terus kita sewa suara rakyat. Suara rakyat ini mesti dikawal, itu di kelurahan nanti, masing-masing kelurahan. Itu nanti dana awalnya ya 3 miliar. KMP, Operasi Merah Putih itu ya? Operasi Merah Putih. 3 miliar ini cuma berupa dana bergulir, bukan hibah. Dibalikin maksudnya itu. Iya. Ya perlu teman-teman, nah termasuk misalnya Sekuat Nusantara memikirkan sekarang untuk buka usaha di masing-masing rumah atau di masing-masing wilayah. Apa aja? Ternak kambing cukup 2 dulu. Nanti kira-kira 6 bulan minta tambahan melalui Operasi Merah Putih. Jadi kan 10 pinjam 3 juta, 4 juta, terus putar. Nah, tapi saya lebih menganjurkan atau mengarahkan kalau teman-teman ini langsung ikut bergerak di bidang bisnisnya itu ya, secara pribadi ya. Buka apa aja ya, komunikasi lah kita, bukan arahan ya. Nggak usah dia arahkan mas, kita bergerak sendiri. Kami sering mulai tahun-tahun kemarin ini lagi menyoroti tentang keberadaan pelabuhan. Pelabuhan yang ada di Probolinggo, Tanjung Tembaga yang kita punya ini, ada beberapa hal yang perlu kita di situ benahi agar bisa benar-benar mempunyai nilai manfaat khususnya bagi warga sekitar, mobil khusus juga bagi pemerintah Kota Probolinggo. Salah satunya mungkin saya sudah sering kali berkoordinasi dengan pihak KSOP maupun DKP yang ada di pelabuhan TPI maupun di BN. Fakta dan kenyataan mulai tahun 2007 kalau nggak salah sampai sekarang itu ternyata sertifikat dari situ masih belum. Ini kita genjot sekarang, walaupun tidak semuanya event besar, ya. Dalam 4 bulan saya sekarang ini sudah ada 270 event. Ya, betul. Barusan Iya. 100 hari 4 bulan. 100 hari 250 event. Sehingga ini baru datang kemarin dari OJK, ya. Dari jasa keuangan. Betul jasa keuangan. Iya. Itu menyatakan Kota Probolinggo angka kredit terbesar se-Indonesia, 40% untuk UMKM. Tuh, kan bergerak semua kalau banyak event ini. Iya betul. Terutama dari Mamin dan Batik. Nah, gitu. Jadi kalau mau menambah ini mesti teman-teman squad ini pakai batik, batik squad. Siap. Sekuat Nusantara, siap perintah, siap perintah, siap perintah. seperti apa Pak hasil audien Pak? Jadi kami di sini menyatakan kepada pemerintah kota bahwasanya Ormas Sekuat Nusantara ini selalu akan bersinergi kepada pemerintah terkait dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah, juga kita harus siap mengawal ya, juga akan selalu mengkritisi jika ada kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Jadi kita selain kita mengkritisi juga kita harus bisa memberikan solusi. Kira-kira apa solusi dari apa yang kita kritisi? Jika itu ada sesuatu hal yang kami menganggapnya menyimpang dari regulasi maupun dari aturan. Itu ya Pak. Oke. Ini tadi akronimnya siap perintah ini seperti apa Pak? Jadi siap perintah ini artinya kita selalu siaga terkait dengan apa yang menjadi program-program daripada baik itu pemerintah, aparatur sipil negara maupun dari APH gitu loh. Kita harus siap selalu demi negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ada program untuk Sekuat Nusantara sendiri terhadap pemerintah. Programnya yang jelas kami selalu mengawal dan selalu bersinergi ya. Seperti halnya kami selalu akan menciptakan event-event juga. Salah satu contoh yang kami sudah lakukan adalah kami berkontribusi melakukan
Live Harmony itu salah satu program juga bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan, termasuk bisa mengangkat ekonomi yang angkringan yang ada di situ, termasuk bisa meningkatkan anggaran pendapatan daerah melalui parkir. Betul. Oke.